Selamat malam Bapak Ibu. Hari ini saya akan membawakan tutorial penggunaan software trading dari sekuritas Henan Putirai. Ini adalah tampilan main screen untuk masuk ke dalam aplikasi Henan Putirai, yang mana Bapak Ibu harus mengisi user ID dan password. Bagi yang baru pertama kali login, Bapak Ibu silakan menggunakan password yang diberikan pertama kali. Setelah itu harus dirubah passwordnya dan PIN-nya. Sementara karena baru pertama kali, maka silakan masukkan dulu password dan PIN yang diberikan oleh sekuritas. Ini adalah tampilan awal dari platform trading dari Henan Putirai. Saya akan jelaskan toolbars-nya. My Box ini adalah menu bar yang berisi menu-menu pada aplikasi Henan Putirai. Dan yang ada gambar orang ini adalah My Alert dalam bentuk ticker. Nanti ada keluar alert-alert yang sifatnya beri informasi. Sedangkan yang ada logo tempat sampah itu adalah tempat notifikasi update transaksi ketika Bapak Ibu sedang pasang order buy atau pasang order sell. Ketika transaksi tersebut terrealisasi, maka notifikasi akan muncul di kolom ini. Jadi kolom ini adalah kolom di mana nanti transaksi Bapak Ibu akan keluar di sini. Ya, semua transaksi akan keluar di sini. Lalu ini adalah indeks harga saham gabungan yang sedang berjalan hari ini. Kalau marketnya sedang berjalan, ini jalani. Ya. Terus ini adalah indeks sektoral dalam bentuk ticker. Dan ini fitur-fitur ya. Yang ini adalah fitur-fitur. Kalau yang gambarnya kayak detak jantung itu menunjukkan pergerakan IHSG secara real time. Nanti kalau diklik nanti keluar. Dan HPX 101 ini analisa singkat. Kira-kira ini dari suatu saham, kira-kira bagaimana saham ini secara sudut pandang secara aplikasi ya, berdasarkan analisis institusi investasi profesional ya. Nanti keluar nanti kita akan coba ya. Lalu yang gambar bear dan bull ini itu technical analytics dalam bentuk ticker. Jadi kalau Bapak Ibu klik di sini, nanti kita bisa cari saham-saham apa yang saat ini lagi trending, yang sedang bullish ataupun bearish. Dan di paling bawah itu ada ticker berjalan berita. Ini World Index, ini jalan terus ini ya. Jalan terus. Kemudian ada indikator jam trading bursa ya. Terus di sini adalah indikator koneksi yang terhubung dengan market
ya. Lalu ada menu shortcut. Kalau Bapak Ibu klik space bar, nanti ada muncul shortcut. Bapak Ibu tinggal masukin kodenya aja. Kode 201 untuk live thread. Untuk menu-menu lainnya ada angkanya. Lalu ini adalah isi dari menu My Box ya. Di dalam My Box ini adalah menunya. Di dalam ada tools, template, arrange. Ini untuk setting biasanya. Di sini untuk setting. Lalu di dalam tools ini ada fitur chat, ada fitur Ami Broker, ada fitur kalkulator. Chat itu untuk kalau mau chat antar pengguna ya, bisa sesama pengguna, bisa chat sama saya juga sih, tapi jarang kita pakai fitur ini ya. Kita pakai fitur ini Telegram biasanya. Lalu nah ini chatnya kayak seperti ini, jarang kita pakai sih. Nah, Ami Broker itu kalau Bapak Ibu klik, kalau Bapak Ibu punya aplikasi atau software aplikasi Ami Broker, ketika Bapak Ibu klik Ami Broker ini, maka akan keluar launch, akan men-trigger software Ami Broker yang ada di luar. Template, nah template ini di dalamnya itu Bapak Ibu bisa simpen yang sudah Bapak Ibu setting, simpen di template ini. Bisa dibikin templatenya, jadi kalau kapan hari mau buka gampang, cepet, tinggal buka load save template aja. Arrange ini untuk arrange vertikal atau horizontal ya. Arrange vertikal itu seperti ini, jadi bentuknya dari atas ke bawah gitu ya, bentuknya kolom, membentuk kolom. Sedangkan yang dimaksud dengan horizontal bentuknya kayak gini, memanjang gitu. Saya sih lebih suka yang horizontal vertikal sih. Close all form maksudnya ketika Bapak Ibu klik close all form, jadi semuanya langsung otomatis kosong, Bapak Ibu bisa nata ulang ya. Jadi workspace ini nanti kosong, bisa ditata ulang. Hide toolbar untuk menutup menu yang ini. Jadi menu yang ini bisa dihilangin nih. Menu yang ini bisa di hide. Jadi namanya hide toolbar ya. Ini untuk setting, bentuk huruf, warna. Ini settingnya di sini. Oke, yang ini reload data biasa standar lah, ini standar ya. My alert juga. Ini biasanya My alert ini lebih pada catatan historical Bapak Ibu transaksi, namanya hari ini buy, sell, amen atau withdraw, semua kelihatan di sini ya. Ini print, ini untuk mencetak tampilan workspace ya. Dan exit itu adalah keluar dari aplikasi. Lalu ini menu analytics. Di dalam menu analytics ini segala sesuatu yang berhubungan dengan informasi bursa. Jadi kita mau informasi saham, mau cari saham, mau cari apapun, lihat live trade yang ada di dalam bursa, ini lihatnya di analytics ini. Live trade itu, di dalam live trade itu yang sering kita pakai cuma regular live trade. Nah, tapi sebenarnya saya pribadi jarang sekali aktifin ini. Biasanya saya nggak pakai, ini nggak saya nyalakan. Soalnya pusing juga lihat ini nanti ini jalannya ini jalan terus nih, cepat sekali, nggak percuma, itu juga nggak bisa lihat ya. Ini advance live trade sama, saya juga jarang lihat, tapi di sini Bapak Ibu bisa melihat asing beli, domestik yang beli, penjual, baik penjual maupun pembeli. Live order buy ini untuk menampilkan transaksi buy aja, yang banyak orang transaksi buy, khusus transaksi buy. Sedangkan live order sell ini transaksi sell aja, jadi kelihatan nih siapa aja ya, yang saham mana aja yang lagi aksi jual. Juga jarang saya pakai.
order book. Nah, order book ini penting. Order book ini kita lihat segala sesuatu yang berkaitan dengan harga penawaran jual beli suatu jenis saham. Jadi yang bid ini adalah harga transaksi, harga yang kita mau beli, kita nawar jadinya ceritanya. Jadi ini bid ini adalah harga pembeli, sedangkan offer ini adalah penjual. Ini adalah orang-orang yang sudah memiliki saham dan mau dijual. Biasanya harganya masuk di sini. Kalau harganya di atas harga pasar. Maksudnya apa di atas harga pasar? Jadi di kolom yang atas ini, di kolom yang ini, di kolom ini itulah adalah harga yang saat ini sedang ada di dalam bursa. Previous adalah harga penutupan sehari sebelumnya, dan open adalah harga pembukaan hari ini, itu masuk di harga open, dan last adalah harga real time, harga live saat ini terakhir tuh harganya berapa. Jadi kalau jam 10 ya harga jam 10, jam 11 harga jam 11, jam 11 lewat 5 ya harga jam 11 lewat 5, itu yang harga last, yang selalu berubah naik turun itu, ini harga last. Harga high adalah harga tertinggi hari ini, dan harga low adalah harga paling rendah hari ini. Change adalah yang change, hanya change, tulisan change itu adalah perubahan dalam bentuk poin dari harga open dan harga last. Itu selisihnya berapa? Nah, itu di sini. Change itu adalah persentase perubahan. Namanya T-freq itu transaksi frequent, artinya dalam transaksi dilakukan berapa kali, berapa banyak transaksi, bukan berapa kali, berapa banyak transaksi yang terjadi di saham ini. Kalau T-freq berarti 602, berarti ada 602 transaksi. T-val adalah transaksi nilai transaksi value ya. Nah, itu ada berapa banyak. Sedangkan average adalah harga tengah saat ini. Jadi kalau ini harga naik turun, ini kebetulan spreadnya nggak terlalu jauh. Biasanya kalau umpamanya 585 sampai 700 umpamanya, apa sampai 650. Di sini harga tengahnya berapa, harga average-nya berapa, nilai total transaksi berapa. Yang bawah seperti tadi saya sudah jelaskan, harga offer adalah harga orang mau jual, yang mana harga offer ini selalu di atas harga last. Ini last 575, maka di atasnya 575 masuk di kolom offer, artinya orang mau jual. Kalau di bawah harga last artinya orang mau beli, itu masuk di sini. Kecenderungan beli, kecenderungannya nawar harga terbaik, itu sebabnya masuk di harga bid. Lalu order, ini yang order, dan trade, yang trade ini itu adalah transaksi yang terjadi, transaksi buy, transaksi sell, dan total transaksi ini lot ya, dalam jumlah lot, bukan dalam jumlah satuan, ini lot 23.101 lot. Dan ini transaksi di level harga 590 ini terjadi sekian transaksi ya. Lalu stock info ini adalah stock info. Ini contoh saham Pewon ini bergerak di bidang apa sektornya, subsektornya properti dan real estate. IPO, price, base price, ini segala sesuatu yang berhubungan dengan saham ya. Ini pivot, target dan support. Lalu top 10. Nah, ini top 10 transaksi ada berapa banyak yang beli nih. Sekuritas beli atau sekuritas jual, ini top 10 yang banyak ditransaksikan, diperdagangkan. Itu tadi yang ini yang net buy sell. Dan news, kalau kita klik news ini adalah semua berita yang berhubungan dengan emiten ini ya. Sama Pewon, beritanya tentang Pewon ya.
atau tentang properti lah, at least ya. Basic order book mirip sama, cuma bentuknya berbeda. Ini lebih di bawah ini sudah ada data transaksinya, dan ini bit offernya. Fungsinya sama, cuma beda tampilan aja. Order book detail juga sebenarnya sama, cuma di sini order book detail Bapak Ibu bisa langsung kelihatan analisanya. Contoh sama hal ini ada kelihatan nih TA-nya kecil barnya, artinya secara teknikal AL ini belum oke untuk dibeli. Secara fundamental tapi oke. Ya, BA ini saya nanti coba kita lihat lagi BA ini apa. Tapi ini jarang saya gunakan sih. Saya selalu berpatokan sama chart ya, sama technical analisa. Kalau Bapak Ibu klik ini, ada tulisan buy, ada tulisan sell, itu artinya bisa di buy, langsung buy. Kalau mau buy langsung buy, kalau klik sell langsung klik sell. Nanti langsung masuk ke menu beli dan menu jual ya. Dan ini adalah harga satu minggu. Dalam satu minggu ini pergerakannya paling tinggi 1000 ALI ini paling tinggi 14.800, paling rendah 14.000. Satu bulan ini range-nya 16.200 sampai 13.348. 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Top 20, di top 20 ini Bapak Ibu bisa lihat segala sesuatu yang berhubungan dengan, kalau stok dengan saham, tapi berdasarkan peringkat ya. Ini ada, kalau ini stok nih ada terbaik dalam volume, top 20 volume, top 20 value, top 20 active, top 20 gainers, dan loser. Nanti kalau klik keluar ini top 20 volume, stock volume keluar. Ini yang volume yang di sini yang keluar nih. Banyak peringkat volumenya. Ini value. Jadi daftar yang di sini itu adalah berdasarkan top 20 stock value. Jadi yang berdasarkan nilai transaksinya. Top 20 dengan nilai transaksi terbanyak. Aktif adalah saham-saham yang paling aktif diperdagangkan. Gainer adalah dalam rupiah, berarti kenaikan paling banyak dalam rupiah, jadi perubahannya paling tinggi dalam rupiah. Dan loser adalah paling kalah ya, dalam bentuk rupiah juga, rugi paling banyak penurunannya, maksudnya yang change ini, perubahan change ini yang dimaksud. Gainer adalah yang saham-saham yang memiliki kenaikan dalam persentase terbesar. Loser sama paling kalah ya, paling jelek dalam persentase. Top 20 broker ini top 20 secara volume transaksi saham perusahaan sekuritas mana saja nih ya. Value juga sama, aktif. Nah, top 20 light mode ini yang paling sering saya gunakan adalah top 20 light mode, yang mana kolom ini kita bisa ganti-ganti. Yang ini saya mau lihat yang aktif atau mau lihat yang gainer gitu. Jadi dalam satu kolom ini kita bisa switch mana aja yang mau kita ganti ya, mau kita lihat. Jadi nggak usah satu-satu dibuka lagi, nggak perlu. Watchlist, jadi Bapak Ibu juga bisa menyusun watchlist, daftar saham-saham yang selalu dibeli dijual ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa isi di sini, di daftar ini saham-saham mana aja, apa aja yang paling sering kita tradingkan. Ini penting nih, salah satu fitur penting juga, karena saya praktis sebenarnya trading sahamnya nggak banyak ya, itu aja sebenarnya. Jadi perlu saya lihat watchlist.
kalau Bapak Ibu hover kursornya di atas sahamnya, nanti keluar otomatis ya tampilan mini window tampilan bid dan offer. Lalu trader dan order. Nah, ini trader dan order. Kalau trade dan order ini berdasarkan menu ini digunakan untuk menampilkan waktu dan perdagangan saham, broker dan antrian transaksi jual beli. Nanti tampilannya seperti ini. Jadi selama perdagangan berlangsung keluar nih saham-saham yang terjadi transaksi ini. Net buy sell di menu ini akan keluar net buy sell secara saham, broker, foreign, nego, top net buy sell top 20 itu keluar ya. Ini sering saya lihat juga nih. Saya bisa tahu saham mana aja ya yang transaksinya banyak. Buy broker, buy foreign, buy asing ya. Ini kalau ini net buy sell foreign yang paling banyak dibeli sama asing keluar semua nih. Nah, ini keluar. Net buy sell foreign dalam pasar nego. Ini net buy sell top 20 berdasarkan stok ya. Kalau ini berdasarkan stok, jadi dalam Ali top 20-nya yang banyak buy siapa, yang banyak sell siapa. Oke, ini saya skip aja. All stock itu menu yang untuk nampilin semua ya, semua saham-saham kita, regular stock. Ini pasar tunai, jarang kita pakai juga. ETF ini juga jarang saya tradingkan ETF. Indeks ya, indeks. Ini untuk lihat indeks sektoral, daftar indeks, atau kalau Bapak Ibu mau lihat saham pergerakan pasar regional gitu ya, komoditi, harga komoditinya gimana, gold, silver ya, ini bisa currency ya, USD euro, USD yen gitu. Indeks detail, map and track. Nah, ini juga map and track juga saya sering pakai. Nah, yang stock map itu menampilkan semua. Jadi ini bisa Bapak Ibu bisa ganti-ganti nih. Ini mau LQ45, tapi ada juga namanya My Stock. Di sini ada menu My Stock yang mana menampilkan watchlist kita. Watchlist kita bisa dibikin kayak gini nih nanti nih. Ini bagus, ini berguna sekali. Jadi saya bisa langsung tahu mana yang hari ini yang hijau pekat, hijau muda gitu. Ini pakai sekali. Ini stock tracks. Kalau yang dimaksud dengan stock tracks itu kelihatannya berdasarkan sektoral nih, langsung kelihatan. Saat ini indeks IDX 30 siapa aja, LQ45 siapa aja nih yang trending gitu, yang trending ataupun ya, trending up atau trending down kelihatan. HPX chart, daily chart ini adalah menu. Jadi aplikasi ini, software ini juga memiliki chart ya, fasilitas chart. Jadi ada fasilitas chartnya juga, jadi Bapak Ibu bisa lihat juga stokastiknya bagaimana, MACD-nya bagaimana, RSI, volume, dan lain-lain. Oke. Nih, net buy stock foreign. Ali kelihatan tuh. Bisa kelihatan dia punya. Selain chartnya juga bisa kelihatan periode transaksinya. Ini historical code, kita bisa lihat transaksi broker beli apa aja nih. Jadi suatu sekuritas sedang beli apa aja bisa kelihatan. Kemudian transaksi, nah ini yang penting nih buat jual beli. Biasanya kalau jual beli tinggal ada sebenarnya fasilitas yang cukup menarik, yaitu di nama sahamnya Bapak Ibu tinggal double klik aja, nanti bisa ada opsi keluar mau buy atau mau sell. Itu cepet, jadi nggak usah Bapak Ibu ke menu ini, nggak perlu langsung, jadi cukup baik
double klik gitu. Yang salah satu yang sering saya pakai adalah fast order ya. Fast order ini cukup komplit di sini. Mau buy, mau sell, mau amen. Amen itu adalah merubah harga. Jadi contoh kita mau beli di harga 17.375, kita mau beli tapi kemudian kita amen, kita batalkan, mamanya kita mau belinya di harga 17.300 mamanya, di amen yang 17.375 tadi di amen diganti 17.300 gitu. Withdraw adalah membatalkan order kita. Jadi mamanya order mau beli ini nggak jadi, kita batalkan, ya udah withdraw order. Itu saya suka pakai nih menu ini, fast order ini. Matrix order ini untuk cepet ya, mau beli dalam satu waktu, masukin dulu ordernya mau yang mana aja. Mamanya mau beli 5 saham, nggak usah satu-satu bapak ibu masukin beli satu-satu, nggak usah. Ini bapak ibu bikin daftarnya aja, langsung mau beli saham ALI, tulis aja langsung harganya berapa, jumlah lotnya berapa, langsung klik lagi, cepin, Sril, begitu sudah, begitu send all, semua langsung kekirim nih order ini. Jadi buy, umpamanya buy ALI, kita masukin jumlah kode sahamnya ALI, harganya berapa kita tulis, jumlah lotnya berapa tulis, kita enter buy. Begitu kita enter buy, plek, langsung masuk di sini, kita tulis yang baru lagi. Kalau mau nambah baru lagi, mau copin, kita tulis copin harga 3435, jumlahnya 7 lot, kita klik buy. Nanti belum buy, ini belum kirim ke market, masih di dalam sini. Ini tuh Sril, bikin lagi Sril. Nah, ketika sudah ada daftarnya sudah cukup banyak, Bapak Ibu, oke, cukup nih. Sekarang saya sudah mau beli. Tinggal send all, ini langsung order semua, ini langsung kekirim ke bursa. Itu yang maksud dengan matrix order. Jadi kalau mau borong saham beberapa, tidak usah satu-satu, beli, klik, ribet, langsung aja begini. Smart order adalah menu otomatis, bukan otomatis yang berjalan sendiri, bukan. Maksudnya kita setting berdasarkan waktu tertentu atau target tertentu ya. Nah, ini smart time. Kalau smart time, kita tinggal tulis aja mau beli jam berapa. Contoh, wah saya mau belinya jam 11 nih. Jam 11 kalau harganya sampai di harga sini saya mau beli gitu. Jadi ketika jam 11 ini masukin jam 11, harganya masukin, langsung buy. Atau sell juga sama. Saya mau sell nanti jam 2-an atau jam 1.30, setengah 2 atau jam 2.30 mamanya. Masukin harganya, jamnya masukin, langsung kita klik send ya. Gitu. Beli, baik beli maupun jual sama ya, perintahnya sama. Itu smart time. Smart target. Nah, smart target kita ada beberapa nih, ada beberapa fitur. Mungkin untuk menjelaskan lebih detail nanti saya akan buat satu video khusus untuk smart target ini. Tapi saya akan jelaskan sekilas ya. Yang dimaksud dengan smart target berdasarkan price adalah yang buy ya, baik buy maupun sell. Ini kebetulan buy. Yang price adalah kita mau order berdasarkan harga. Jadi ketika sudah nyampe harganya, sudah mencapai level tertentu, tolong belikan. Nah, ini tinggal kita masuk harganya yang kita mau beli, trigger harganya, dan ini is equal adalah sama dengan, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan ya. Itu price. Kalau parallel order itu ketika kita kirim paralel, mamanya kita kirim buy, nanti ordernya akan habis itu mau dijual atau mau bertahan. Nah, itu nanti parallel order. Jadi sekali kirim order bisa 2 order ya. Kalau OCO, one cancel order. Jadi ketika kita mau beli, posisinya sudah langsung berikut level target dan level stop loss ya. Level target dan level stop loss. Sedikit berbeda dengan parallel order. Kalau parallel order ini ketika Bapak Ibu beli, habis itu mau jual. Jadi sudah beli, baru mau beli,
setelah habis beli ini mau diapakan? Mau dijual, biasanya gitu ya, atau sebaliknya. Setelah jual, kita mau beli lagi ketika nyampe harga berapa. Nah, itu parallel order. Sedangkan kalau OCO lain, kalau OCO kita sudah punya barangnya, atau kalau nggak belum, sorry. Kita mau beli barang, langsung ketika sudah dapat langsung pasang target jual dan pasang target stop loss. Itu namanya OCO. OCO ini paling sering saya pakai dan paling sering saya ajarkan ke teman-teman karena ini yang salah satu yang paling mudah, OCO ini. Tidak ada yang bisa ngalahin, so far belum ada yang bisa ngalahin fitur OCO ini dalam hal kemudahannya, kemudahan penggunaan. Sell juga sama, fiturnya mirip-mirip, vice versa ya, kebalikan dari yang buy tadi. Nah, ini caranya pasang. Ini caranya tadi, penjelasan yang tadi saya sudah jelaskan. Regular order, ini regular order, regular buy or sell ya. Ini menunya, nanti kalau mau buy tinggal masukin aja. Nah, ini sebenarnya buy order regular ini saya jarang pakai, saya selalu pakainya fast order. Jadi dalam satu kolom bisa buy, sell, amen, sama withdraw. Langsung pakai fast order. Ini jarang saya pakai nih menu ini. Saya seringnya pakai yang fast order. Nah, ini penting juga transaction list. Ini memperlihatkan semua transaksi Bapak Ibu. Kalau order adalah yang Bapak Ibu order hari ini, trade list yang sudah terjadi, yang sudah done. Jadi transaksi yang sudah done muncul di trade list. Historical trade, kita mau lihat transaksi yang sebelumnya, kemarin atau kemarin lain atau gimana. Ini contoh yang order list. Jadi di sini order list itu Bapak Ibu kelihatan buy, terus kemudian dibatalkan, di withdraw atau di reject atau match. Nah, ini kelihatan di order, semua kelihatan di order. Kalau trade list hanya terlihat yang sudah terjadi saja, yang sudah done saja. Kalau order, baik yang nggak jadi, yang batal, yang sudah terjadi, ini tampil semua. Kalau trade list yang sudah terjadi aja, yang sudah done saja. Historical trade yang seperti saya jelaskan tadi, yang transaksi lampau ya. Lalu account, di account ini ada dua, yang mana satu adalah fund withdraw. Jadi Bapak mau ambil keuntungan, Bapak fund withdraw. Dan portfolio, portfolio ini adalah saham yang Bapak beli, dana yang Bapak beli tampilkan di sini. Ini menu withdraw. Jadi tinggal tulis angkanya, mau withdraw berapa. Nanti otomatis transfer hanya ke rekening yang terdaftar di bawah ini, yang mana adalah rekening Bapak atau Ibu ya. Submit, tik, langsung prosesnya dijalankan. Portfolio ini, tampilan portfolio adalah daftar saham yang Bapak punya, Bapak Ibu punya, dan jumlah dana yang masih tersedia dan trading limit yang masih tersedia. Ini semuanya ada di dalam bentuk di dalam portfolio ya, trading limit ini. Dan security, di dalam security ini kalau Bapak Ibu mau ganti password dan ganti PIN, ini ada di dalam security ini. Enter PIN setiap transaksi, setiap mulai transaksi Bapak Ibu mau transaksi, baik beli atau jual, Bapak Ibu harus enter PIN dulu, jadi masukin PIN dulu. Bukan setiap, cukup masukin sekali, Bapak Ibu udah tanpa beli jual udah nggak usah masukin lagi. Jadi sekali aja di awal. Atau kalau nggak lama, setelah 1 jam gitu umpamanya Bapak Ibu nggak sentuh sama sekali, layar ini akan standby. Begitu Bapak akan tertutup gelap ya. Biasanya kan komputer Windows itu kan bisa otomatis standby, bisa gelap. Nanti ketika Bapak nyalain lagi, mau lihat lagi, dia suruh enter PIN sekali lagi. Itu untuk keamanan ya. Release PIN, jadi kalau mau log out dari fitur transaksi, jadi buat keamanan nih, Bapak Ibu trading di kantor, pakai desktop komputer kantor, Bapak Ibu
layar ini tidak mau keluar dari kanan putih ya, jadi kanan putih tetap ada, tapi supaya tidak digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, Bapak Ibu release pin dulu. Jadi release pin itu artinya kalau Bapak Ibu mau transaksi, Bapak Ibu harus enter pin lagi gitu. Maksudnya seperti itu. Nah, ini password dan change pin ini yang saya katakan di awal. Ketika pertama kali Bapak Ibu masuk ke dalam platform ini, dan itu kalau akunnya baru jadi itu harus diganti dulu ya. Saya sarankan untuk menggantinya yang cukup familiar, yang cukup gampang diingat-ingat supaya nanti biar nggak lupa. Tapi kalau sampai lupa pun nggak apa-apa, Bapak Ibu tinggal telepon CS, nanti kita akan bantu untuk reset ya. Ini prosedurnya. Nah, informasi yang ada di informasi, segala sesuatu yang ada di informasi ini adalah segala sesuatu informasi berhubungan dengan saham. News itu adalah semua yang berita-berita yang ada di dalam market kita. Ini semua all news ada di sini. Financial data untuk melihat fundamental data keuangan dari suatu perusahaan. Ini contoh ada data finansialnya, asetnya berapa, revenue berapa, profit berapa, liabilitiesnya berapa, ini semua di sini di financial data. Bisa bandingkan juga antara emiten yang dalam satu sektor. Contoh sektor finance, ada BCA, BNI, BRI. Nah, ini kita bisa bandingkan industri yang sama ya. Nah, ini ada stock advice. Ini stock advice ini rekomendasi dari sekuritas ya. Jadi dari berbagai sumber tentu saja, tidak dari satu sumber. Jadi contoh ALI yang rekomendasiin siapa aja. Nah, ini kelihatan nih. Morgan Stanley pernah rekomendasikan, Philip Securities pernah rekomendasikan gitu, seterusnya. Corporate action nanti kelihatan yang kasih dividen tanggal berapa dan kapan come date-nya dan lain-lain. Tender offer, RUPS, ini semua ada ya. Ada corporate action yang saat ini sedang akan dilakukan gitu ya, akan terjadi gitu. Bukan semua saham, bukan. Contoh cash dividend. Nah, periode ini yang akan membagikan cash dividend siapa saja gitu. Nah, ini yang siapa saja nih akan membagikan dividen. Waran itu waran surat utang ya. IPO, saham mana saja yang akan IPO. Ini informasinya nih. Stock screener, nah ini fitur stock screener juga yang tadi saya bilang, saya mau jelaskan. Ini yang ini nih, stock screener yang dia. Jadi aplikasi ini juga punya fitur stock screener ya. Stock screener itu berdasarkan fundamental, berdasarkan teknikal. Nah, teknikal ini ada bullish, ada bearish ya. Kalau bullish itu saham yang naik, kalau bearish saham yang turun. Nah, bisa lihat juga nih stokastiknya, MACD-nya, breakout top box, moving average, ini kelihatan di sini. Bisa. Ini kalau dicentang, ditentuin, kita load, nanti bisa bantu cari screening ya. Oke. Itu petunjuk praktis penggunaan dari software trading Henan Putirai. Ini yang desktop ya, versi desktop. Saya akan bikin video berikutnya yang versi mobile ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Sampai jumpa.